Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua, bisa berkumpul bersama majelis yang semoga Allah ridhoi ini. Dan sebagaimana biasa di Sabtu Ahad kita buka sesi diskusi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dalam tanya jawab yang merupakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadits Jibril. Dan semoga Allah menjaga lisan kita dan semoga Allah menjaga amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan ulama-ulama Islam yang telah wafat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, apakah berbakti kepada kakek dan nenek sama seperti bakti kita kepada orang tua? Dan apabila telah wafat kakek dan nenek, apakah tetap sama bakti kita terhadap nenek sama seperti orang tua yang telah Ustadz bahas di kajian ini? Syukran jazakallahu khairan ya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya, wa iyyakum atas doanya. Semoga begitu juga dengan penanya dan keluarga beliau, hafizahumullahu taala. Kita tahu bahwa secara umum kakek dan nenek adalah termasuk orang tua, kecuali ada beberapa hukum yang membedakan. Misalnya ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perintah, atau misalnya masalah waris. Tapi secara umum kakek nenek adalah orang tua kita, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 23 ketika berbicara tentang mahram. Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, dan diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Dan dari ayat ini keluar hukum bahwa ibu itu mahram kita. Hurimat alaikum ummahatukum. Dan ulama mengatakan bahwa nenek itu masuk dalam kata ummahatukum, ibu kalian. Jadi nenek masuk ke dalam kata dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat ini masuk dalam kata ibu. Jadi nenek itu orang tua. Jadi semoga Allah memberikan pahala besar ketika kita berbakti kepada kakek dan nenek kita. Jadi karena mereka termasuk orang tua kita. Dan begitu juga dengan begitu juga dengan kakek. Masih ingat dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir dalam kasus rumah dua anak yatim. Apa kata Nabi Khadir yang Allah hikayatkan dalam Al-Quranul Karim? Wa kana abuhuma salihah. Al-Kahfi 82. Wa kana abuhuma salihah. Dan coba abuhuma, abu kan ayah ya, ayah. Jadi sedangkan ayah mereka adalah orang yang apa? Soleh. Nah pertanyaannya, abu di sini, ayah di sini, apakah ayah langsung? Dijelaskan sebagian para ulama bukan ayah langsung, tapi ayah di atas, di generasi ke-7 sebelum dia. Jadi masuk dalam kata ayah. Jadi itu kakek.
kakek buyut gitu. Itu masuk ke dalam nama, dalam kata ayah, abu. Allah taala misal. Jadi secara kakek dan nenek itu adalah orang tua kita. Hendaknya kita berbakti kepada mereka, akan kita mendapatkan pahala birrul walidain insyaallah taala. Dan banyak di antara kita punya kenangan indah dengan kakek neneknya gitu. Karena khususnya waktu kecil di kamus kakek nenek kita itu hampir semua halalan thayyibah gitu. Semuanya boleh udah. Mau ini boleh, mau ini halal, mau ini halal semua. Yang haram di kamus orang tua itu bisa halal di kamus kakek nenek. Dan enaknya kalau diterapkan kaidah nasikh dan mansukh gitu loh. Yang nasikh kalau di lapangan itu fatwa kakek nenek gitu loh. Ngerti nggak nasikh mansukh? Jadi kalau lagi jalan-jalan orang ibu bilang nggak boleh, tapi nenek bilang boleh, maka fatwa nenek itu menghapus fatwa ibu. Gitu, nasikh mansukh. Gitu loh. Kamu tuh sama anak jangan pelit-pelit. Ya, itu depan anaknya lagi. Gitu. Dan paling nyebelin kalau anaknya nimpalin, gitu loh ma, jangan pelit-pelit ma. Itu dalamnya minta ampun. Karena kalau kakek nenek kan ngambil apa, langsung ceplas-ceplos ya. Ya, dan nggak semua hal, nggak seringkali nggak tepat juga. Tapi maksud saya itu kakek nenek tuh sayang banget sama kita, gitu. Luar biasa sayangnya. Jadi ya berbaktilah kepada mereka sebagai mereka sayang sama kita, khususnya di waktu kita kecil. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, para ulama. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga serta tim, dan semoga Allah merahmati Muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah kedudukan apakah kedudukannya sama jika istri yang mendoakan suaminya yang wafat seperti anak mendoakan orang tuanya yang telah wafat? Suami saya telah wafat dan selalu mendoakannya. Saya ingin suami saya kelak mendapatkan surga Allah SWT dan terbebas dari azab kubur karena beliau orang baik dan soleh. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, doakan suami kita, khususnya suami kita yang telah wafat. Apalagi suami kita orang baik. Gitu. Bahkan berdoa untuk kembali bersanding bersamanya di surga itu diperbolehkan. Bahkan bukan hanya berdoa, tapi komit sebagaimana kisah Abu Darda dan Ummu Darda dan kisah sebagian para ulama-ulama klasik dan sahabat ketika istrinya mengatakan, saya akan melamarmu di surga sebagaimana kamu melamarku di dunia. Karena kan di surga nggak ada syariat lagi, udah saya ngelamar kamu ya, gitu. Karena kamu tuh baik banget, gitu. Kata beliau, kalau memang benar kamu pengen, iya, kalau gitu jangan menikah lagi setelah aku wafat. Dan benar-benar tidak menikah. Jadi hadirin Allah muliakan, karena itu kan salah satu syarat yang dijelaskan banyak para ulama sebagaimana hadis yang sahih. Walaupun hadis itu ada pembahasan khusus ya. Tapi intinya jamaah sekalian Allah muliakan, sekali lagi doakan suami kita dan memiliki suami yang baik, memiliki suami yang soleh. Itu adalah pukulan besar ketika beliau wafat. Dan semakin soleh suami itu ketika beliau meninggal semakin menyakitkan, dan itu ujian yang semakin berat. Maka
obati dengan doa, obati dengan zikir kepada Allah, dan obati dengan doa. Dan salah satunya itu tadi, bukan hanya masuk surga tapi bertemu lagi dan bersanding dan kembali bersatu di surga, sehingga termotivasi gitu loh istri. Karena sekali lagi bertahan ketika suami wafat itu nggak mudah, apalagi suaminya baik, suaminya soleh, suaminya bertakwa kepada Allah. Oh, itu sangat sulit hadirin sekalian, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan obati dengan berzikir, dan obati dengan berdoa, obati dengan berzikir dan obati dengan berdoa. Allah taala misawab. Pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya berniat untuk bunuh diri. Adakah amalan yang bisa meringankan siksa saya di neraka? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ta'afani ma'talahu bi'afadhalini ala kathir min khalaq tafdila. Hadirin Allah muliakan, dan khususnya beliau yang bertanya, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan petunjuk kepada beliau dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini permainan syaitan, jangan diikuti. Gitu. Dan bukan hanya beliau yang diganggu syaitan, dengan ada banyak orang. Jadi jangan berkecil hati dan jangan pesimis gitu loh. Dan pertanyaannya bukan adakah amalan yang meringankan siksa saya di neraka. Hadirin, masuk neraka beberapa detik saja, itu hidup kita berantakan semua hadirin. Kita tahu hadirin, orang yang paling nikmat di dunia, bayangkan paling nikmat di dunia itu kayak dapat apa sih? Gitu. Apa fasilitas yang didapatkan? Paling nikmat di dunia. Nggak kebayang deh rumahnya kayak apa. Rumah orang paling kaya misalnya di Jakarta atau di Surabaya, Kota Bandung, itu rumahnya udah nggak karu-karuan. Ini paling nikmat di dunia. Tapi dia kufur kepada Allah, itu ada di akhirat, dicemplungin sekali aja, dicemplung. Kata Nabi SAW, dicemplungin sekali, diangkat. Hanya dicemplungin sekali, diangkat. Terus ditanya, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan selama hidup ini? Enggak pernah. Lupa semua kenikmatan. Hancur semua. Sekalinya lupa. Orang yang ingin bunuh diri itu karena ada masalah dalam hidup. Kalau masalah dalam hidup ini kita hadapi dengan ingin mengakhiri hidup kita, gimana kita ngadapin azab di neraka? Ya nggak mungkin lah. Itu permainan syaitan aja. Itu nggak mungkin. Gini loh, simple. Apa namanya? Nggak sama 100%, tapi sesimpel ada orang menghindar ketika mau potong kuku gitu, mau potong kuku. Karena menurut dia ini potong kuku sakit. Ya udah, kamu mau apa? Cabut aja kukunya. Gimana sih? Kalau Anda takut, Anda merasa takut atau sakit, kuku Anda dipotong normal, ya dicabut, itu jauh lebih sakit. Itu bukan opsi. Jangan pilih opsi itu. Kalau kita nggak merasa ya, bukan nggak bisa menghadapi masalah hidup kita, maka katanya bunuh diri dan kelanjutan kehidupan setelah bunuh diri itu jauh lebih berat daripada masalah hidup kita yang membuat kita memutuskan ingin bunuh diri. Jangan bunuh diri hadirin. Dan itu permainan syaitan. Emang dibisikin sama syaitan itu. Dan Allah berfirman, ini Allah kita yang berfirman, Rabb kita yang sayang sama kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangankan bunuh diri kalian. Allah itu maha penyayang kepada kalian. Allah maha penyayang.
Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukannya udwanan wa zulma, dibangun karena permusuhan atau karena kezaliman, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan masukkan ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah. Dan dalam hadis sahihain, dalam hadis sabit, Nabi SAW mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin udhiba 'alaihi fi nari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi atau sebuah senjata, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu di api neraka jahanam. Dia akan diazab dengan senjata yang sama atau besi yang sama. Barang siapa pakai pisau ya. Barang siapa loncat, dia akan loncat lagi. Dia nggak selesai. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi itu jebakan syaitan agar kita berpindah dari masalah yang berat ke masalah yang jauh lebih berat dan jauh lebih pelik dan jauh lebih menyakitkan. Jangan ke sana. Solusinya kembali ke Allah. Solusinya zikir kepada Allah. Ini permainan syaitan benar. Itu jebakan dia. Jangan ikut. Wala tattabi khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan tenangkan diri kita. Setelah perbanyak zikir, perbanyak ibadah, lalu setelah itu cari sahabat yang soleh atau cari orang soleh dan bergaul dengan mereka. Kalau kita perempuan, cari sahabat yang soleh, bergaul dengan mereka. Dan ini permainan, ini ilusi. Hadirin Allah muliakan, misalnya kita usia 35 tahun ya. 35 tahun. Maka kita sudah melewati masa SD atau masa SMP deh. Waktu masa SD, masa SMP, pernah ngadepin sebuah ujian hidup dalam kehidupan SD atau SMP kita, ujian, bukan ujian sekolah ya, bukan, atau mungkin termasuk ujian sekolah ya, dan dampaknya ke ujian hidup. Atau pernah nggak mengalami masalah ujian hidup atau masalah kehidupan yang pada saat itu kita benar-benar merasa ini ujian atau masalah beratnya minta ampun, dan kayaknya aku nggak sanggup deh ngeliatin itu. Pernah nggak sih ngadepin itu? Mungkin malu lah gitu lah atau apa, dan kita diketawain satu sekolah, benar-benar kayaknya tuh mau kiamat udah kalau bahasa orang lapangan. Pernah ngalamin itu nggak? Ini hidup bahagia terus ya? Nggak pernah ada masalah? Mas Hafiz pernah? Pernah? Nggak sampai apa? Belum diketahui satu sekolah? Kalau satu angkatan pernah? Oke. Begitu kita nggak usah sekarang deh, nggak usah sekarang. Begitu kita kuliah, kita nengok ke belakang, kita ingat lagi kisah itu kita senyum-senyum sendiri dan ketawa. Ya Allah, gue tuh dulu lucu banget ya, gitu. Lucu kata kita. Padahal pada saat SD atau SMP kayaknya dunia tuh gelap udah. Tapi alhamdulillah ketika kita dulu fitrahnya masih bagus, seterusnya udah nggak mikir bunuh diri. Tapi anak zaman sekarang banyak yang mikir itu sekarang, walaupun baru masih SMP. Gitu. Ada banyak kenakalan, kebandelan anak-anak kecil. Dulu tuh kita dihukum tuh ketawa-ketawa. Hari ini banyak orang melakukan hal sama, mau bunuh diri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oke, kita balik lagi. Kuliah tuh kita nengok tuh senyum-senyum, ya nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu? Ya lu lucu banget. Nah, pas kuliah, kita dapat masalah lagi. Dapat masalah nggak pas kuliah? Nggak. Nah, hidupnya dapat masalah. Dan lagi-lagi ngalamin, hancur deh hidup gua nih, tamat hidup gua, rusak, udah buntu, udah gelap, udah bingung, udah hancur gitu. Dan seringkali tekanan lebih berat daripada itu. Karena mungkin dosanya udah banyak dan seterusnya. Pening. Lalu sekarang misalnya di usia kita 35 atau 30-an, nengok ke belakang, senyum-senyum sendiri juga. Ya Allah, lo ingat nggak kejadian itu? Nostalgia nih sama teman kuliah. Lucu banget gitu, lucu, ketawa kita. Hadirin, sekali lagi bisa jadi masalah yang membuat kita gelap mata, pening, mau bunuh diri hari ini. 5 tahun kemudian,
Itu kita itu nggak ada apa-apanya. Itu biasa aja. Ini bukan substansi, ini permainan syaitan. Dan kita ngalamin itu kok. Kita ngalamin itu. Kita ngalamin itu. Ada banyak orang, ada masalah rumah tangga, ada banyak orang di usia 30-an punya masalah, atau di 20-an punya masalah utama pecah. Padahal masalah kecil. Lalu orang ini ditanya ketika udah usia 40-an, 50-an. Gitu. Kalau Anda bisa mengulang masalah, kalau ini nggak mungkin, mengulang masa lalu berhadapan dengan masalah itu, apakah Anda akan melakukan keputusan yang sama? Katanya enggak. Terus beliau mengatakan, saya akui saya terlalu terburu-buru. Saya akui saya sangat egois waktu muda dulu. Saya nggak berpikir panjang. Dan akhirnya saya menyesal bercerai dengan dia. Dan ternyata hidup setelah perceraian nggak bagus-bagus juga. Karena bercerainya bukan karena Allah dan seterusnya, dan bukan masalah yang hendaknya kita cerai. Cerai itu bisa jadi solusi, hadirin. Dan ada banyak orang juga setelah bercerai mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, asal cerainya benar. Tapi ada banyak orang lebih terpuruk. Jadi itu loh, hadirin, jangan berpikir bunuh diri. Berpikir bertaubat, beristighfar, dan kembali kepada Allah. Berpikir itu bertakwa. Karena yang dijanjikan dan digaransi Allah itu bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kenapa berpikir bunuh diri? Bunuh diri Allah janjikan neraka, Allah ancam neraka. Bertakwa Allah janjikan solusi. Nah, kenapa kita milih neraka daripada solusi? Jangan pernah diikuti. Dan cut gitu loh. Justru seharusnya begitu syaitan bisikan bunuh diri, kita harus semakin yakin bahwa ini syaitan. Dan iman kita harus lebih bertambah. Benar kata Allah SWT. Ya nggak sih? Maksudnya gini loh. Allah kan sudah bilang bahwa syaitan akan wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan memerintahkan kamu melakukan perbuatan keji, kata Allah. Sama kayak misalnya kita diwanti-wanti sama ayah kita, gitu. Nanti Anda ketika kata anak ayah kita, kamu nanti, ayah kita expert nih di bidang tersebut. Terus ayah kita bilang, nanti kamu ke pabrik kita, gitu lah. Kamu akan ketemu, kamu akan didatangi oleh seseorang, gitu. Kamu akan didatangi oleh seseorang, itu dia akan ngomong manis banget ke kamu. Kamu lihat manis banget. Kamu jangan percaya sama dia. Dia pembohong. Nanti kamu jangan percaya, tapi kamu minta data sama Pak Fulan, gitu. Dan kamu nanti lihat sendiri, sama nggak ucapan manisnya dengan data Pak Fulan tersebut. Begitu sampai ke pabrik itu, benar didatengin sama seseorang, namanya sudah disebutkan sama ayah kita, dan benar manis banget, meyakinkan. Tapi begitu kita mau terbawa, kita ingat, oh ya kata ayah, ini orang nggak benar. Terus ya udah buktikan aja, minta data sama Pak Fulan. Kita tanya, ada Pak Fulan nggak? Oh Pak Fulan lagi belum datang, nanti datang 2 jam lagi. Oke, saya mau tunggu. Begitu saya pulang, saya diminta ayah untuk ngecek, minta data ini, dikasih. Ini bohong nih orang nih. Gitu. Allah mengatakan syaitan itu bohong. Allah mengatakan dia itu mengajak kepada keburukan. Allah mengatakan, Allah berfirman, syaitan itu mengajak kita melakukan perbuatan keji. Syaitan itu akan menyeret kita ke neraka. Syaitan itu mengajak kita bunuh diri. Itu udah jelas. Jadi begitu syaitan memainkan operasinya dan perannya, ya kita harusnya semakin, iya benar nih kata Allah SWT. Bukan terbawa, tapi benar nih kata Allah. Allah Ta'ala misal. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah jaga penanya dan buang pemikiran itu. Dan dari awal pertanyaannya sudah diarahkan oleh itu saya yakin itu bukan pertanyaan dari lubuk hati penanya dan dari fitrah penanya. Insya Allah penanya orang baik dan Allah sayang dengan orang baik dan
sayang Allah akan uji, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kepada Allah, lalu bergaul dengan sahabat yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Kita tutup sampai di sini.